أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana. Jadi dijawab oleh Nabi terhadap pertanyaan malaikat Jibril, apa itu Islam? Ibang jawab, Islam itu bahwa kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusannya Allah. Kemudian yang kedua, engkau dirikan salat. Yang ketiga, engkau tunaikan zakat. Jino yang keempat. Yang keempat, gata puasa akan bulan Ramadan. Melakukan puasa pada bulan Ramadan. Kenapa sih bulan Ramadan itu dinamai dengan Ramadan? Sumya bidzalika lishtidadi harrir ramdai fihi. Dinamakan akannya Ramadan dengan Ramadan. Dinamakan akannya Ramadan dengan demikian, Ramadan, karena sangat panas matahari. Karena sangat panas sinar matahari pada bulan tersebut. Hina wudi'alahu hadal ismu. Ketika diletakkan baginya akan ini nama. Jamun wate gebuhna. Matahari dia kalau keng-keng lewung tuum. Gebuhlah hanan bulannya dengan bulan tuum. Jadi ramda artinya cahaya ataupun sinar matahari yang panas. Teman beli dadanya, teman orangnya bahkan menjanjan lang bulan puasa lagi kenong tahu jun ana piu-piu. Leung tirau jun ni lang. Piu oraya tigang idaya. Kara adanya oraya mukara adanya longan idaya. Nyo jamun ke buka wate ge namai bulannya. Wa yustafadu min qawlihi Ramadana biduni syahrin annahu la yukrahu dzikruhu biduni syahrin. Kama ya'ti aidan ziyadatun ala ma huna. Diambilkan faedah daripada kenyanya Nabi Ramadan. Kamu berpuasa di Ramadan dengan tiada menyebut bulan. Anak kekeun kamu berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kekeun di Ramadan. Nyana faedah. Apa faedah yang bisa kita ambil? Bahwa sungguhnya tidak dimakruhkan akan sebutnya dengan tiada bulan. Artinya jika kun ana payah kun bulan tadi, jika kun Ramadan. Nah, kayak kun leureung kan? Kan? Ramadan tiba. Ibu dia penyanyi dangdut, Iis Dahlia. Gak gede kun. Marhaban tiba. Pegat cakap lewat lain. Hai marhaban cik tiba arti kan. Ini kan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Marhaban tiba. Selamat datang ya wahai tiba. Wah. Di pulau tu le awal lain. Jadi hana juga masalah. Cuma punya bahasa dia mandu mulun. Hana juga masalah tak kenan mentang kan. Rabiul Awal. Pada 12 Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa.
Sebagaimana akan datang pula oleh menambah di atas apa yang ada di sini. Qauluhu wa tahujjal baita. Sabdanya Nabi wa tahujjal baita. Dan kamu haji ke Baitullah. Artinya taqsudu baitallahil harama lin nusuki bi af'alin makhsusatin. Artinya engkau menuju ke Baitullah Al-Haram untuk melaksanakan segala nusuk. Caranya dengan mengerjakan dengan segala pekerjaan yang sudah ditentukan. Bedah ja kedih unanggro Mekah dengan tujuan untuk melaksanakan rukun-rukun yang sudah ditentukan, apakah itu tawaf, sa'i, ihram, lantar jamarah, ya kan? Bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, apalagi tahallul, yang kenyanya dengan haji. Jadi makna hajinya ja kasat. Tak tuju tabo tempat secara mutlak nyan makna haji pada logat. Maksudnya haji pada syarak menuju ke Baitul Haram. Pat nyan Baitul Haram di Masjidil Haram. Pat nyan Masjidil Haram di Al-Makkah Al-Mukarramah. Ubo jak gede, kenjak tur untuk melaksanakan rukun-rukun yang telah ditentukan. Apa-apa yang harus dilaksanakan. Yang kenyan haji. Omahai daja gedanji hanangan daja. Nak kapai? Ana pengen tabla tiket. Ini stata'ta ilaihi sabila. Jika kamu sanggup kepadanya berjalan. Artinya apabila kamu sanggup melakukan perjalanan kepadanya. Wajib hajinya apabila sanggup saja. Ya gedenya menurut nganpu daja. Jadi kira tanggupnya nganpu yang tanggup. Mana ji daja aki tu mentengkong. Sehingga maksud jipu istita'ah. Wal muradu bil istita'ati huna. Dan bermula maksud dengan istita'ah sanggup. Huna di sini. Wujuduz zadi warrahilati wa ghairihima. Itu ada bekal dan kenderaan. Dan selain keduanya. Nah bekal, nah kendaraan, dan lain-lainnya apa saja yang merupakan kebutuhan. Yang kejit, secara fiqah, tidak urang masa na ilmu gonyan pui kerah. Ilmu pui hun. Telespati pun rai kena, pulih nan ilmu yan. Teleportasi. Ya, teleportasi. Jid berpindah tempat lang tiklap. Nyan na wajib jak haji bagi orang yang hana. Karena nyan kan syariat. Nyan di luar kebiasaan. Syariat itu adat kumuhib. Lain pin hantroh Mekah kumuhib. Tengah ada pegat, tengah kepit. Praktek. Wa qayyadal hajja bil istita'ati dunal madhkurati qablahu ma'a annaha masyrutatun fiha aydan liwujudi 'azmil masyaqqati fihi dunaha. Dan mengkait ianya Rasul akan haji dengan istita'ah. Kenapa kalau haji ditambah kaitnya? Nabi nekun ketika haji nekun pu bak rukun haji, bak rukun yang
kelima haji. Gekait apabila kamu sanggup berjalan kepadanya. Dunal madhkurati qablah. Tiada yang telah disebutkan sebelumnya. Tapi yang lain-lain puasa, zakat, salat, menansyid syahadah. Hana gekait, hana gekeun. Kamu salat jika kamu sanggup, kamu zakat jika kamu sanggup, kamu puasa jika kamu sanggup. Mana? Toba haji gekeun jika kamu sanggup. Beserta bahwa sungguhnya madhkurat itu disyaratkan, bahwa sungguhnya istita'ah itu disyaratkan juga pada yang madhkurah. Padahal sembahyang menansyid, zakat menansyid, puasa menansyid. Wajib salat jika kamu sanggup, wajib zakat jika kamu sanggup, wajib puasa Ramadan jika kamu sanggup. Tapi kenapa dalam hadis Rasulullah tidak mengaitkannya dengan kata-kata sanggup? Liwujudi azmil masyaqqati fihi dunaha. Karena ada masyakkah yang berat, besar masyakkah padanya haji, tiada pada selainnya. Karena kepayahan-kepayahan yang berat terdapat pada pelaksanaan haji, tapi tidak terdapat pada pelaksanaan rukun-rukun yang lain. Mana kena ledanya? Tapi hana tarumpa dalam Al-Quran nekeun le Allah, wa innahu lakabiratun, sesungguhnya haji ataupun sesungguhnya puasa, sesungguhnya zakat itu sangat berat. Justru bahkan nagekeun ke temayang, wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya salat itu sangat berat. Yang iban mah? Tahu jawab. Jawab, baik dengar. Jawab. Gehon haji kon sedang melaksanakan. Menyiapkan diri untuk melaksanakan. Itu yang beratnya. Gehon puasa, gehon zakat, gehon sembahyang ketika sedang melaksanakan. Jadi makna wa innaha lakabiratun, gekeun oleh Allah Taala ke sembahyang. Sesungguhnya salat itu sangat berat ketika sedang terlaksanakan. Kan tak perlu persiapan untuk tak sembahyang. Tak persiap ngan pusuci dro, tak persiap ngan tup aurat, tak persiap tempatnya, hana berat kan? Yang berat pucit, bak tak mulai sembahyang dan bak tak pupah sembahyangnya yang berat. Tak mulai sembahyang, tak pupah sembahyang, dan tak istiqamah sembahyang. Yang berat. Tapi, menansyid puasa kan? Tapi munyo haji, tak pegat persiapan untuk melangkah ke tanah suci, itu yang memberatkan. Makanya, hajilah yang dikaitkan, ini istata'ta ilaihi sabila. Engkau pergi haji jika engkau mampu pergi kepadanya. Tambihun, ini satu tambih. Zahirul hadithi annahu la budda fi husulil islami min majmu'i syahadataini hatta law iqtasara ala hadima lam yakfi wa huwa kadzalika. Zahir hadis itu bahwa sungguhnya pekerjaan tidak boleh tidak pada menghasilkan Islam daripada perkumpulan dua syahadah. Sehingga jikalau memadai ianya seseorang di atas salah satu keduanya, niscaya tidak memadai. Wa huwa kadzalik, dan bermula dianya itu seperti demikian.
Menurut takalan hadis, bab masalah syahadah. Rukun Islam yang pertama yaitu dua syahadah. Kesanji puang. Kesanji dua syahadah itu tidak boleh dipisahkan. Sehingga seandainya seseorang melakukan hanya satu syahadah. Ada kalanya syahadah Allah saja atau ada kalanya syahadah Rasul saja. Nyan han mencukupi. Artinya han memadai urungan untuk disahkan Islamnya. Diterima keislamannya. Nyolengan. Ya. Jadi syahadah itu tidak boleh dipisahkan. Setiap bersyahadah mesti ada syahadah kepada Allah dan ada syahadah kepada Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga dalam sejarah Abu Sufyan. Jadi waktu kamati Abu Jahal yang ganto ke kepala Quraisy bawa dengan Abu Sufyan. Jadi Nabi dan sahabat-sahabat dan urung-urung yang beriman bawa tenyan ka udakeun kakong tat kekuatan karametat bala tentera. Sehingga geputruh berita ke deh Mekah urungnya akan giat taklukkan Mekah. Mususah dia awak Quraisy dipegat perundingan sehingga Buddha Abu Sufyan jak gede jak gede Madinah. Yang merempak langsung dengan Rasulullah. Umar ke cecah ke. Abu Sufyan mentang yang pah gekap. Yang baca ke Umar ke Abu Sufyan. Tapi gekun le orang lain. Umar. So mentang yang jak kenal katanya harus diterima dengan hati yang terbuka. Hanjit tak cekal. Tanyong. Abu Sufyan le orangnya. Don Abu Sufyan nyo jak kenal dalam rangka apa? Mutulit Abu Sufyan. Long nu demang Islam. Padahal tujuan Abu Sufyan pun guna mulut dengan Nabi. Baik sampai bedah Nabi dan orang Islam lain tu. Dia taklukkan Mekah. Tak ya ke. Abu Sufyan tak ya. Sehingga menyodor ni demang Islam ke orangnya. Yang merempak, yang hadap Rasulullah, pegat ikrar. Mengucap dua kalimah syahadah di depan Rasulullah. Dia ajar Abu Sufyan pun asyhadu an la ilaha illallah. Mana gerim. Sambung Abu Sufyan, hamadah asyhadu an la ilaha illallah mentang. Galam dah iman rawanan. Pun kata Abu Sufyan pun. Kalau untuk ini saya harus berfikir dulu. Dia tu mikir dia menyokun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cilakakah Abu Sufyan? Kun, mengharapkannya hantar Islam. Jadi Umar getepu. Abu Sufyan sebenarnya hana terlatih untuk umat Islam. Jadi untuk minta keselamatan negara. Duduk karena kau pada kun cit wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyahinan kebukti berarti antara syahadah Allah dengan syahadah Rasul hanjit apa? Hanjit apa kita hantah Islam di orang bila hanya syahadah Allah mentang ataupun syahadah Rasul mentang. Tapi ketika di orang kayak mengucap dua kalimah syahadah, maka secara duniawi ataupun secara zahir urangnya dipelihara jiwa raganya, dipelihara hartanya, dipelihara keluarganya. Yang kenyan mana ke Nabi umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap dua syahadah.
haji deh. Wallah.